Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan. Selamat datang di zona belajar MTS Rodotul Barat. Hari Senin, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materi tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Kaidah kebahasaan pada teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Misalkan, contoh, ada kata sekolah, ada kata di rumah, ada kata guruku, dan lain-lain. Dalam teks deskripsi tersebut, penggunaan kata benda itu misalkan ada kata pemandangan. Kemarin materi tentang pemandangan, keindahan pemandangan. Untuk selanjutnya, menggunakan frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Contohnya misalkan ada kata sapu tangan. Sapu, makna dari kata sapu itu alat untuk membersihkan halaman. Sedangkan tangan itu bermakna anggota tubuh manusia. Jadi sapu tangan itu sebuah benda yang terdiri dari kain untuk membersihkan tangan kita yang kotor. Contoh lain misalkan ada kereta api, rumah sakit, kacamata, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, yang ketiga, mengandung kata sifat seperti api panas. Api memiliki sifat yang panas. Contoh lain, pemandangan pegunungan yang indah. Pegunungan pasti pemandangannya indah. Atau laut juga pasti memiliki sifat pemandangan yang indah. Selanjutnya yang keempat, sifat kebahasaan mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Contoh, di rumah, di taman, di laut, di pegunungan, dan lain-lain. Unsur kebahasaan kata keterangan biasanya juga dipakai dalam unsur teks deskripsi. Selanjutnya yang kelima, menggunakan bahasa kiasan atau majas. Majas adalah gaya bahasa atau ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif atau khayalan. Misalkan ini dalam teks deskripsi. Teks deskripsi akan kalimat-kalimatnya akan indah apabila menggunakan majas. Berikut jenis-jenis majas, ini saya kasih contoh 4 majas. Yang pertama, majas metafora. Yang kedua, majas hiperbola. Yang ketiga, majas litotes. Yang keempat, majas personifikasi. Berikut anak-anak penjelasan tentang jenis-jenis majas. Contoh yang pertama, majas metafora. Majas yang mengungkapkan perbandingan analogis. Ada kata perbandingan. Contoh, sang ibu memeluk buah hati.
Nah, perbandingan buah hati bermakna anak. Untuk yang B, contoh majas personifikasi. Pengertiannya, majas yang membandingkan benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh, misalkan, pohon bambu di belakang rumah berbisik-bisik tertiup angin sore. Nah, pohon bambu termasuk benda mati. Nah, berbisik-bisik itu ibarat sifat seperti manusia. Ya. Untuk yang C, majas litotes. Intinya majas yang merendahkan fakta. Tujuannya untuk merendah diri. Contoh, misalkan, hanya televisi butut ini hiburan kami sehari-hari. Ada kata butut. Butut itu termasuk jelek, televisi jelek. Jadi merendahkan fakta. Tujuannya untuk merendahkan diri. Selanjutnya yang D, majas hiperbola. Intinya majas yang melebih-lebihkan fakta atau kenyataan, sehingga menjadi tidak masuk akal. Contoh, barang apa saja yang kamu bawa, tasmu rasanya beratnya bertonton. Nah, beratnya bertonton itu melebihkan kenyataan. Beratnya bertonton. Padahal kalau dalam tas itu tas beratnya hanya beberapa kilo. Nah, beberapa kilo diganti menjadi bertonton. Sehingga menjadi tidak masuk akal. Untuk hari ini anak-anak selesai tentang penjelasan unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Sekarang masuk waktu penugasan, tugas bahasa Indonesia. Kalian mencari unsur kebahasaan dalam teks deskripsi yang kalian buat 2 minggu yang lalu. Tugas masih tetap berhubungan dengan tugas kemarin. Jadi mencari unsur kebahasaan dalam teks deskripsi yang kalian buat. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang unsur-unsur kebahasaan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hikmah atau mendapatkan ilmu dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.